Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam berkah. Untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih kita memberikan modal atau mendapatkan modal dalam bisnis domba. Apabila kita bisa modal dengan punya modal sendiri, itu hal yang paling baik. Kita tinggal melaksanakannya dan mencoba untuk berbisnis ini. Tapi bagaimana kalau kita tidak mempunyai modal? Salah satunya adalah kita mengajak rekan-rekan kita untuk berkontribusi patungan keuangan seadanya. Kita mencoba untuk bisnis ini, ataupun kita bisa mencari investor atau rekan-rekan yang mau menitipkan uangnya, mau berbisnis dengan sistem bagi hasil. Yang biasanya bagi hasil itu sendiri adalah yang punya uang itu rata-rata 30% dan pengelola itu rata-rata 70%. Tinggal akarnya aja yang nanti dijelaskan. Nah, terus sistemnya seperti apa? Mau pakai sistem untuk penggemukan ataupun untuk pengembang biakan. Kalau untuk penggemukan, nanti bagi hasilnya adalah selisih dari modal ke yang terjual, itulah yang akan dibagi hasilkan. Sedangkan kalau untuk sistem pengembang biakan adalah sistem bagi hasil dari anaknya. Biasanya kalau misalkan anaknya keluarnya satu, itu setengah-setengah. Nanti misalkan dari anaknya itu hasil penjualannya itu dibagi dua, tapi tetap si indukannya adalah miliknya investor. Ataupun misalkan anaknya dua, kalau sama-sama jantan itu dibagi rata satu. Sedangkan bagaimana kalau misalkan si anaknya berbeda, satu jantan satu betina, itu tinggal kesepakatan aja sama investor. Jadi misalkan untuk tahun ini yang anakan yang ini, si investornya yang mau yang jantan, tapi kita yang kebagian yang betina. Mungkin untuk tahun depannya kebalikannya, kalau anakannya berbeda, si kitanya dapat yang jantan dan si investornya yang dapat betina. Itu disesuaikan dengan kesepakatan aja, tinggal dibicarakan apa saja sih yang harus kita lakukan apabila kita sebagai investor. Jadi saran saya adalah, kalaupun toh kita memberikan dana atau kita sebagai investor memberikan uang kepada peternak atau petani, jangan kita lepas begitu saja, karena itu berisiko. Salah satu resikonya adalah ketika nanti si petani atau si peternak ini dia sudah mempunyai modal sendiri, dan kalau kita sebagai investor tidak mengetahui bisnis ini, jalan bisnis ini seperti apa, maka jangan salah, mungkin kita akan ditinggalkan. Tapi kalau kita emang sudah bisa dengan bisnis ini, walaupun nanti si penggerak ini atau si peternak ini sudah mempunyai modal dan dia mau jalan sendiri, kita pun akan tetap bisa berjalan karena kita tahu bagaimana bisnis ini berjalan. Terus kenapa sih kita tidak bisa melepaskan begitu aja? Karena banyak peternak-peternak yang nakal. Salah satunya misalkan dibilang mati, karena kita tidak tahu bagaimana dibilang mati, ya udah kita terima apa adanya. Sedangkan kematian itu adalah merupakan resiko dari investor, karena kita nggak tahu apakah ternak itu benar mati atau dijual atau digimanakan sama si peternak. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa sih kita sebagai investor pun harus mengetahui, harus bisa kenapa bisnis ini bisa berjalan. Karena yang paling utama adalah kita selain safety daripada uang kita sendiri, kita pun dapat pemahaman dan ilmu baru tentang peternakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.